Belum lama ini Malaysia mengaku tidak akan memberi pensiun kepada pesawat tempur miliknya, FA-18D Hornet. Pesawat F-18 milik Angkatan Udara Kerajaan Malaysia, RMAF, sendiri telah berusia 25 tahun. Meski sudah berumur, RMAF memutuskan bahwa pesawat tempur FA-18D Hornet tidak akan pensiun dalam waktu dekat. Bukan hanya F-18 saja, jet tempur Sukhoi Su-30 MKM juga akan digunakan sampai 2040. Malaysia mengakui F-18 akan tetap mumpuni meski sudah berusia tua. Di sisi lain, Malaysia mengklaim memiliki pilot pesawat tempur terbaik di dunia. Negeri jiran tersebut bahkan menantang siapa saja agar tidak menganggap sepele pilot dari militer Malaysia. Selain itu, Malaysia melemparkan ancaman akan memberi tindakan jika pilot negaranya disepelekan. Dilansir dari Global Firepower, untuk tahun 2021, Malaysia berada di peringkat 44 dari 140 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan GFB tahunan. Angkatan Udara Malaysia memiliki total pesawat 147 unit. Jumlah tersebut termasuk 26 unit pesawat pencegat, 13 unit pesawat serangan khusus, 18 unit pesawat transportasi, 40 unit pesawat pelatih. Selain itu, Malaysia memiliki 4 unit pesawat misi khusus, 4 unit armada tanker, dan 42 unit helikopter serang. Diketahui, RMAF telah mengoperasikan 8 pesawat tempur F-18 pada tahun 1997 setelah pengiriman pesawat dari pabrik Boeing, sebelumnya McDonnell Douglas di St. Louis, Missouri, AS. Menurut usianya, pesawat FA-18D Hornet RMAF berusia hampir 25 tahun. Komandan RMAF Jenderal Tan Sri Akbal Abdul Samad mengatakan pesawat Hornet dan Sukhoi Su-30 MKM akan terus digunakan hingga tahun 2035 dan 2040 selama program ekstensif SLEP, Service Life Extension Program, untuk memperpanjang usia dari 2 jet tempur. RMAF kini berfokus untuk mendapatkan program Fighter Lead in Trainer, Light Combat Aircraft, FLITLCA, yang sedang berlangsung dan item cadangan untuk mendapatkan pesawat Multi-Role Combat Aircraft, MRCA, baru setelah selesainya akuisisi FLITLCA itu. Dilansir dari Defense Security Asia, jika Malaysia mengharapkan program pengadaan FLITLCA selesai pada akhir Malaysia Plan ke-13, tahun 2026 sampai tahun 2030 untuk pengadaan 36 pesawat, maka program pengadaan pesawat MRCA baru akan dimulai pada Plan ke-14, tahun 2031 sampai tahun 2035, dan RMK-15, tahun 2036 sampai tahun 2040. Artinya, pesawat Hornet atau Su-30 MKM harus melayani hingga tahun 2035 sampai tahun 2040 sebelum Malaysia mendapatkan penggantinya. Jika pada tahun 2040, usia pesawat F-18 Hornet Malaysia telah mencapai hampir 45 tahun, dan kemungkinan akan menghadapi rekor periode layanan helikopter Nuri yang baru saja mengakhiri layanannya baru-baru ini setelah puluhan tahun mengabdi kepada RMAF. Meskipun sudah lama, namun pesawat FA-18D Hornet Malaysia bukanlah pesawat terbang dan telah mengalami beberapa kali upgrade selama pelayanannya dengan RMAF. Hal itu untuk menjadikan pesawat tersebut dalam setting yang sama dengan pesawat tempur lainnya. Kemampuan pesawat Hornet Malaysia tidak dapat diremehkan dan diakui sendiri oleh Angkatan Udara Regional. Itu tidak termasuk kemampuan pilot Malaysia yang diakui sebagai salah satu pilot pesawat tempur terlatih terbaik di dunia. Jangan main-main dengan pilot pesawat tempur kami atau hidungmu akan berdarah, ungkap media Malaysia tersebut. Program salah satu upgrade terbesar pesawat Hornet kami berlangsung pada tahun 2011 pada proyek penjualan militer asing, FMS, pemerintah AS yang disebut Proposal Perubahan Teknik. Dan upaya yang dilakukan oleh produsen pesawat telah berlangsung hingga 2015 jika mendekati ulang tahun ke-20. Pekerjaan upgrade dilakukan di fasilitas Boeing di St. Louis, Missouri, serta di Butterworth. Upaya upgrade telah dilakukan secara bertahap dan bertujuan untuk membuat pesawat Hornet kami lebih mampu dalam menjalankan misi udara ke udara dan udara ke darat. Pekerjaan upgrade melihat pesawat RMAF Hornet terintegrasi dengan kemampuan dan teknologi baru termasuk Joint Helmet Mounted Chewing System, JHMCS, yang dikembangkan oleh Boeing, kemampuan untuk meluncurkan rudal udara ke udara AIM-9X, kit panduan GPS untuk Joint Direct Attack Munitions, JDAM, dan Advanced Targeting Forward Looking Infrared, ATFLIR, pod penargetan, SARE, Nighthawk Targeting Pod yang digunakan oleh pesawat TUDM Hornet sebelumnya.
Pengamat pertahanan pada saat itu mengatakan pekerjaan upgrade F-18 Hornet kami telah membuatnya menonjol dengan varian pesawat FA-18EF Super Hornet Block 1. Di antara kemampuan utama yang diperoleh RMAF setelah pekerjaan peningkatan ke level standar 25X adalah helm JHMCS yang membuat pesawat Hornet kami tak tertandingi dalam pertempuran udara ke udara serta misi untuk menghancurkan target di darat. Helm JHMC memungkinkan semua informasi tentang penerbangan dan target dikirim langsung ke visor pilot. Pilot hanya perlu melihat target dan mempertanyakan sistem apa yang dimiliki pesawatnya. Sementara itu, pesawat Sukhoi Su-30 MKM yang berbasis di Gongkedak, Terengganu juga menjalani program SLEP senilai 2,2 miliar ringgit Malaysia yang akan membuat pesawat tempur negara itu melayani selama lebih dari 15 tahun dengan RMAF. Pekerjaan SLEP dan peningkatan dilakukan oleh Aerospace Technology Systems Corp. (ATSC). Pekerjaan pencegahan dan pemulihan akan melihat pesawat Su-30 MKM melayani hingga 2035.